Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kesabaran, karena undangan jam 9 dimulainya lama gara-gara menunggu Pak Kakan dan Pak Camat mungkin. Kalaupun itu sebabnya, kami mohon maaf lah dulu, karena ada tadi urusan di kantor bupati tentang urusan haji. Nanti saya sampaikan. Pak Camat juga kesibukannya mungkin di tempat lain. Jadi Pak Ketua MUI izin atas nama semua ini yang berhadir, kami nyampaikan mohon maaf dulu. Selawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung tinggikan karena junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sama kita hormati orang tua kita, Ketua MUI Kecamatan Bilahulu. Ini sudah tua pun panas tapi masih semangat, karena didampingi oleh para orang-orang tua yang luar biasa. Ada Pak Saminan, ada Pak Tambunan, nama-namanya mohon izin, tapi kelihatan tokoh-tokoh tadi yang disebutkan sampai bisa menghubungkan pada Pak Bupati. Wah, ini luar biasa nih. Hormat yang sama kepada Bapak Camat Kecamatan Bilahulu. Saya kalau sudah dengar undangan dari Bilahulu ini, saya rasanya susah menolak, Pak. Kenapa? Kecamatan Bilahulu hari ini di 9 kecamatan Labuhan Batu, yang ada Labuhan Batu, hari ini menjadi pusat perhatian dan punya prestasi. Nih, dari aspek pemerintahannya ada Pak Camat, dari aspek keagamannya ada Kakua, ditambah pimpinan-pimpinan ormas lainnya. Jadi kalau tidak karena ada sesuatu yang penting kali tak bisa ditinggal, walaupun terlambat datanglah saya kemarin. Sudah camatnya ganteng, kuahnya pun ganteng. Iya. Iya. Saya tanya dulu, kuahnya ini kira-kira cocok nggak lama-lama di sini? Nggak diboleh pindah Pak kuah. Aku mendengar apa yang disampaikan oleh mak-mak ini, kalau cocok berarti bertahan aja lah di sini. 5 tahun lagi katanya, tambah lagi. Sana 5 tahun, 10 tahun lagi ya. Hormat yang sama juga kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari Dan Ramil dan diwakili Babinsa, dan Ketua Ormas Muhammadiyah Al-Jamiyatul Wasliyah Nahdlatul Ulama BKPR MI bil khusus. Penyelenggara ini forum musyawarah umat Islam Formasi yang menggagas ini, dan kaum ibu yang hari ini udah cantik-cantik nunggu duduk, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kita yang berhadir. Pertama, sekalipun apa yang sudah disampaikan dari panitia, Pak Kua dan Pak Camat, ini memang momennya sudah pindah bulan. Tetapi kita halal bihalal dan juga silaturahim ini tidak mengenal yang namanya batasan waktu. Kenapa? Karena dengan silaturahim kita bisa bersama. Dengan bersama kita bisa melakukan apa saja yang kita mau sepanjang itu kesepakatan kita bersama. Ini yang saya melihat dari tema yang diangkat ini. Bahkan bangunan ini juga karena bersama. Hari ini kamar mandinya yang belum, makanya Pak Kua tidak buat manasik haji di sini. Kenapa? Tak ada kamar mandinya.
Apa mau dibuat? Cerita sama ketua MUI, sumur bornya sudah ada, tapi kamar mandinya tak ada. Pak Camat tadi bilang catnya dulu nih dari beliau, ya kan? Mungkin dari yang lain-lain nanti ada lagi. Kalau begitu saya ngajak juga lah, kamar mandinya kita dirikan. Dari saya mulai 20 sak semen aja. Iya. Nanti dari saya. Nanti saya titip sama Pak Kua. Pak Kua, jangan Pak Kua yang bayar. Ya, saya yang bayar. Ini nanti katanya gini, ini karena akan kemenak Pak Kua disuruh, Pak Kua pula yang bayar. Enggak. Ya, pribadi saya, ya, bukan bebannya Pak Kua, sekalipun nanti saya titip melalui Pak Kua. Ya. Biar itu bisa, paling tidak saya memulai. Ketika orang-orang tua kami berimpak, mulai bersedekah, kalau sikit-sikit, yakinlah Pak Camat hari ini ngechat, nanti tambahnya lagi tuh. Kalau nggak bisa batu batanya satu, mungkin 1000 dibantunya atau berapa ribu. Iya, saya yakin. Nah, kebersamaan ini pasti akan bisa. Mengenai tempat apa namanya tadi jadi permasalahan. Yang penting kalau saya menyebutnya hampir-hampir ini untuk umat Islam lah, iya kan? Tidak hanya MUI, tidak hanya IPHI, tidak hanya KUA, tapi semua bisa dipakai untuk kepentingan umat Islam. Ya, kecuali kalau ada pula Pesparawi, janganlah, ya kan? Tahu Bapak Ibu Pesparawi? Yang gereja-gereja paduan suara, ya kan? Janganlah pula Pak Camat, kan? Iya, kalau bisa. Tapi kalau ternyata itu bagian dari kebersamaan dan mereka juga ikut nimbrung, ya itu kembali ke Bapak Ibu yang berada di sinilah gitu. Iya, boleh-boleh saja misalnya. Karena kita juga tidak jadikan tempat ibadah, kan begitu. Nah, karena bagian dari yang ikut berpartisipasi, silakan. Gitu. Halal bihalal dan silaturahim ini di samping mempererat silaturahim, juga ini mendatangkan rezeki dan menambah usia. Dengan silaturahim kita bisa dapat rezeki dari kawan-kawan dan dari orang-orang tua kita, dan bisa juga memperpanjang usia. Sederhananya itu. Dan mudah-mudahan itu menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira momennya itu tinggal nanti ada ustadznya nih. Enggak apalah. Oh, berarti kalau tak ada ustadz agak panjang dikit pun awak jadilah itu, ya kan? Walaupun tak apalah pakai amplop Pak Kuah. Ya. Nah, ada hal yang menarik ketika kita membahas halal bihalal silaturahim ini. Kalau satu lidi nggak bisa nyapu, tapi kalau dikumpulkan beberapa lidi menjadi satu ikatan, bisa menjadi kekuatan. Kebersamaan kita kumpul di sini, ini menjadi kekuatan walaupun dihimpun oleh formasi. Ketika formasi datang ke kantor Kemenang, Pak, kami sudah bentuk nih di kecamatan, kami ini mau buat di kabupaten, silakan. Tapi saya pesan kepada formasi, sekalipun itu bagian dari forumnya musyawarah, ini adalah bagian dari mitra membantu kerja Majelis Ulama Indonesia. Kalau di formasi para generasi muda dan pengurus-pengurus ormas, maka titik kumpulnya berada pada majelis ulamanya gitu. Jadi sekalipun majelis ulama terstruktur dari pusat sampai ke kecamatan, formasi kan baru sampai kecamatan doang gitu. Jadi ini dilibatkan. Segala sesuatu kalau ini musyawarah, musyawarahkan dengan majelis ulama. Ikut pada pemerintah ada Pak Camat dan ada Pak Kuah. Sehingga kerukunan kita di kecamatan Bilahulu ini terjaga. Jangan pula karena ada formasi terus jor-joran anti terhadap yang lain. Kita diatur di negara ini bahwa kita ada 6 agama. Jadi paling tidak kita ngurusi internal kita. Kita tidak usah ikut membahas apa yang mereka lakukan di sana. Sepanjang mereka tidak mengganggu kita, kita juga tidak mengganggu mereka. Jalinlah kerukunan antara umat beragama. Itulah pesan kami kepada Bapak dan Ibu yang berada di Kecamatan Bilahulu. Kalau Pak Kuah saja juga nggak bisa.
Kalau Pak Camat aja nggak bisa, Ketua MUI juga nggak bisa. Harus terlibat beberapa ormas, beberapa agama, sehingga kecamatan Bila Hulu ini, kalau tadinya ini sedang dinilai di tingkat nasional, berhasil ini adalah berhasil karena Bapak dan Ibu. Inilah dia. Jadi forum ini paling tidak, formasi ini bisa mengantarkan itu, membantu Pak Camat, bantu Pak Kua, sehingga kecamatan Bila Hulu tetap number one, paling tidak tak bisa belum nasional, provinsi, karena provinsi sudah diperoleh, Kampung KB sudah di sini dinilai. Mudah-mudahan berdoa kita biar hasilnya baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa jamaah haji asal Labuhan Batu itu jumlahnya 332. Itulah terakhir. Padahal kita punya kuota 371. 371 tapi pelunasan enggak, tidak dilunasi karena faktornya dia mau ada pendamping. Bukan Kakua atau bukan Kakan Kemenak yang tak bolehin pendamping, karena regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak ada pendamping atau mahram. Biar sama-sama paham, inilah Pak Kua pula enggak dibolehinnya pendamping. Bukan. Pak Kakan Kemenak bukan. Pak Kanwil bukan, tapi regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat menyebabkan tidak ada pendamping atau mahram pada tahun 2022 dan 2023 ini. 2019 masih ada. Saya waktu itu ketua kloter 2019 masih ada pendamping. Tapi 2022 saya juga jamaah di situ tidak ada pendamping. 2023 juga tidak ada. Sehingga yang menunggu itu tidak ikut mendaftar lunas pada tahun ini. Akhirnya mereka menunggu tahun depan. Masalah yang kedua, karena ongkos haji itu mengalami kenaikan. Tapi perlu saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Kalau di manasik kemarin sudah saya sampaikan, tapi mungkin di kita di sini biar tidak salah paham. Kenapa ongkos haji naik? Karena memang Arab Saudi meminta naik. Biaya hotel dan juga biaya akomodasi lainnya dan biaya rumah sakit kesehatan di Arab Saudi. Akhirnya tahun 2022 ongkos haji itu baru di sekitar 60-an juta. Ya. Jemaah kita bayar berapa? Ada yang berangkat tahun 2022? Enggak ada. 2022 tahun yang lalu. Kita simpan 25 juta, pelunasan 32 juta, berarti nambah berapa? 7 juta kurang lebih. Terus dia asrama haji dikasih berapa? 6 juta. Saya itu orangnya. 6 juta dikasih. Berarti ongkos haji 26. Dari 25 setelah 8-9 tahun, itulah kita hanya kasih 1 juta lagi. Biar sampai di 86, berapa juta lagi yang ditambah oleh pemerintah. Itu loh, ongkos haji yang dibayar ke Arab Saudi itu 86 tahun 2022. Nah, dari 25 juta yang dikelola pemerintah, maka akhirnya kita hanya nambah 1 juta lagi. Kok 1 juta Ustaz? Tadi 7 juta, tapi 6 juta dikembaliin. Iya kan? Nah, itu namanya living cost. Andaikan jamaah itu tak punya uang lagi tapi melunasi bisa, cukuplah living cost itu biayanya di sana. Pulang, tapi jangan pula oleh-oleh bawa karpet, bawa ceret. Kalau itu nggak cukup lah. Nah, dikasih sama kita, suruh kelola selama 8 tahun. Bisa tidak menambah sekitar 60 juta lagi? Kurasa nggak dapat kita itu. Maka itulah. Hari ini ongkosnya 98 juta. Ditetapkan pemerintah, akhirnya disubsidi menjadi 49 juta. Hanya saja Sumatera Utara berada di zona yang terdekat dengan Mekah, akhirnya cuma kena 45 juta. 45 juta sekian. Nah, 98 juta kita hanya bayar 45 juta. Sisanya berapa juta lagi? 50-an juta lagi loh disubsidi pemerintah. Dari mana? Uang yang 25 juta kemarin.
Sampai di asrama haji nanti tahun ini dikasih lagi living cost 3 juta. Kok turun? Iya, karena tawaran pemerintah kemarin hampir di 70 juta, ditawar, akhirnya itulah yang dikurangi. Umroh 10 hari 30 juta. Sementara haji 40 hari. Jadi kalau begitu, katakan dulu 30 juta yang 10 hari, yang terkecil lah, yang paling mudah, itu pun kurasa hotelnya pinggir-pinggir lah itu. Kalau dikali 4 berarti 120 juta. Apakah haji itu masih mahal? Kurasa susah kita jawabnya mahal. Tapi bagi yang tak punya pula, kebetulan uang tidak ada persediaan, kelewat nih pemerintah, naikinnya buru-buru. Iya, kalau tidak dinaikin hari ini, 3-4 tahun yang akan datang, maulah mereka berapa puluh juta lagi nambah. Maka tahun depan naik, tahun depan naik, mengalami terus meneruslah ini. Kalau Arab Saudi terus menaikkan tarif hotel dan transportasi kita, ke situ larinya Bapak Ibu. Nah, saya pun tahu karena ikut rapat di kementerian. Kalau tidak ikut juga awak bilang, maka lewat ini gitu. Jadi informasi ini saya sampaikan kepada kita. Nah, selanjutnya jamaah haji Labuhan Batu berada pada kloter 9 tahun ini, berada di gelombang 1. Ya, kloter 9 berangkat tanggal 31 Mei bulan ini. Insya Allah apa yang kemarin saya sampaikan ketika manasik, saya berusaha ini di akhir bulan, insya Allah tercapai. Nah, jamaah kita akan tiba di asrama haji tanggal 31 jam 14.00, berarti jam 2. Berarti jamaah haji yang berada dari Bilahulu, kemungkinan besok kita rapat di Pemkab, akan kita berangkatkan dari Rantau Perapat sehabis subuh. Maka berarti kumpul sebelum subuh. Karena dari Rantau Perapat menuju Medan, Pak Bupati memfasilitasinya dengan naik kereta api. Sudah sah. Jadi kita berterima kasih kepada Pak Bupati. Jamaah orang tua kita hari ini yang tagline-nya haji berkeadilan, ramah lansia, disupport oleh Pak Bupati, akhirnya naik kereta api, nggak capek lagi. Hanya dari asrama haji ke stasiun kereta api naik bus, busnya pun udah disiapkan. Dari stasiun Medan ke asrama haji Medan naik bus, cuma busnya kan tinggal sikit-sikit gitu, nggak capek kali lagi kakinya orang-orang tua kita itu. Ketemu Pak Bupati, bagi orang tua atau ada saudaranya yang berangkat, terima kasih Pak Bupati sudah fasilitasi jamaah haji tahun ini, mudah-mudahan berkah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi ini informasi haji, ini sudah tidak baling-baling lagi, tapi sudah keluar nomor porsinya, apanya, jadwal penerbangan, biar tahu kita kalau ada yang mau mengupah-upah hanya batasnya sampai tanggal 30. Jangan lagi 31 udah gerak. Iya. Kan tertanya-tanya nih, kapannya? Udah mau berangkat katanya. Jadi itu saya sampaikan kepada kita. Bapak dan Ibu, Bapak Camat serta seluruh tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dan ibu-ibu yang kami muliakan. Inilah barangkali terkait hal-hal yang bisa kami sampaikan. Saya hanya mengajak kita bersama, ayo kita bantu Pak Camat, Pak Kua dengan tokoh-tokoh agama ini bahu membahu. Kalau hari ini kita bicaranya di lingkungan formasi, berarti ayo ormas-ormas ini menjadi kekuatan bagi kita di kecamatan ini untuk membangun umat. Kekuatan bagi kita untuk menjaga kebersamaan dan silaturahim intern umat beragama antar umat beragama. Kami kira inilah yang dapat kami sampaikan. Di atas kekurangan dan keterbatasan, kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa binastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.